wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersama-sama pasang niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu, mengharap ridha dan ampunan Allah. Kita meneruskan pengajian kita, pelajaran kita, kitab Kifayatul Muqtadiin. Halamannya halaman 34 lah. Tabiat toh kah? Tabiat. Ini masih dalam masuk kategori wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi pengikraran kita terhadap kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah, masuk di dalam kalimatnya ini, dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Tabiatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tabiat itu akhlak, kelakuan, karakter, sifat. Jadi bagaimanakah sifat Nabi, bagaimanakah karakter Rasulullah, bagaimanakah akhlak Nabi. Jadi tabiatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu. Tawadhu yaitu merendahkan diri. Manusia paling rendah diri Pak Haire, Rasulullah. Padahal luar biasa Nabi itu kekasih Allah, penyebab terciptanya dunia, dan beliau levelnya dunia akhirat. Beliau imam sakalain, imam dua alam jin dan alam manusia, pimpinannya, dan beliau juga termasuk arusal fiqaini, pengantin dua alam. Jadi seluruh dunia ini serta isi-isinya itu disiapkan buat pengantin. Pengantinnya ya Nabi kita. Jalannya kayak pengantin, paham ya? Makannya kayak pengantin. Nabi nih duduknya kayak pengantin, senyumnya kayak pengantin, harumnya kayak pengantin. Jadi arusal fiqaini, pengantin dua alam dan juga imam dua alam. Dan beliau makhluk yang paling tertinggi derajatnya, paling takwa, tapi beliau rendah diri. Sama kayak kita melihat kalau melihat Ka'bah itu posisinya rendah di bawah, kayak di bawah kawah. Kita di atas kan, Ka'bah di bawah, turun ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu melambangkan sifat tawadhu, sifat rendah diri. Jadi karena kerendahan dirinya Ka'bah itu dihormati oleh manusia. Yang seluruh penjuru negara Islam merindukan, mendambakan hendak bertemu Ka'bah. Jadi itulah gambaran orang rendah diri akan dimuliakan, dinikahkan derajatnya oleh Allah. Nabi manusia paling mulia, manusia paling rendah diri. Itu sifat Nabi, rendah diri. Bersifat tawadhu yaitu merendahkan diri. Ada kacamata kok di dalam tas. Saya kabur sedikit nah. Kalau kita salah baca, maka live nih. Nah ya. Nah, tak nampak juga tawasulnya nah. Merendahkan diri, terkadang beliau menjahit terumpah. Tahulah di terumpah, Rip. Sandal kalum bahasa bahari itu. Jadi sandal kayu ditarah, ditalii. Dasar belancet batis juga kan makanya itu. Karas tuh, kayu. Terumpah. Jadi beliau menjahit terumpah hidin itu pagat, hidin menjahit. Dan menambal kain pakaian kada pantas. Nah, kada wajar manusia mulia menambal kain seorang, menjahit sandal seorang. Coba kalau kita gengsinya tinggi benar gengsinya. Makanya waktu sahabat Rasulullah itu bertanya lawan Nabi, ya Rasulullah, man akramallah,
man akramanas, wahai Rasulullah, numpang tanya, manusia paling mulia itu siapa Nabi? Manusia paling terhormat itu Rasulullah siapa? Nabi menjawab, atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Jadi sahabat, ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Artinya bukan masalah itu yang kami tanyakan, yang paling mulia siapa. Lalu Nabi menjawab, Yusuf ibnu Nabilah ibni Khalilillah. Ujar Nabi, Yusuf itu aja Nabi, anaknya Rasul Allah. Nabi Allah itu anak Yakub lah, dan Yakub juga anak Rasul Allah, anak Ishak anak Khalilullah, anaknya Nabiullah Ibrahim. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyai. Ujar sahabat nih, bukan itu yang kami tanyai. Nabi paham mengerti apa yang ditanya oleh sahabat nih kan. Mereka mengira yang terhormat tuh yang punya jabatan tinggi, punya kekayaan banyak gitu kan. Jadi ujar Nabi, apa kalian tanyakan itu? Ujar Rasulullah, orang yang terhormat di kalangan jahiliyah, di kalangan musyrik Makkah, atau siapakah yang mulia di antara kalangan orang Islam? Nabi tidak bisa menjawab lain, karena kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Tidak ada jalan lain kecuali yang paling takwa di antara kalian. Nang siapakah biar orang miskin, fakir, orang tidak terpandang, tapi kalau dia takwa kepada Allah, itulah yang termulia. Jadi seakan-akan sahabat ini bertanya nih, malas mengakui asal kejadian, asal dirinya. Mereka kadang mengakui bahwa dirinya dari Adam, dari tanah, dari air. Lalu kalau sudah sadar, ingat bahwa kejadian diri dari tanah, dengan alasan apakah lagi buat menyombongkan diri lawan orang lain. Jadi kita bertahan rendah, yang dinilai Allah adalah takwanya. Jadi di sini Nabi menjahit baju, menjahit terumpah, menambal kain nang sidin nang berlubang, menjahit seorang, dan memarah susu kambing. Jadi nggak ada perlu menyuruh orang lain. Memang beliau sudah lagi kanak-kanak, sudah digambling untuk menjadi seorang pekerja keras menggembala kambing, membawa dagangan Siti Hadijah. Itu kan Allah mendidik, menggambling, mengasah Nabi supaya kalau sudah sukses jangan tinggi hati. Jadi artinya orang tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan kalau belum pernah miskin. Kalau belum pernah miskin, belum pernah merasakan bagaimana lapar, Nabi sudah merasakan. Bagaimana lapar, bagaimana miskin, Nabi sudah merasakan. Jadi Nabi sangat peka terhadap kemiskinan. Di sini Nabi memarah susu kambing, kada perlu merintah orang lain, dan berjalan ziarah kepada ahli keluarga Nabi mendatangi. Di mana ada keingatan, ini olahraga Nabi nih. Olahraga Nabi itu kan silaturahmi lawan sembahyang. Jadi di mana ada pernah mendengar ada juriat sampai nang ka Madinah waktu halus didatangi sidin. Mencari keluarga tuh. Di mana ada keluarga sidin badul mendatangi. Bukan keluarga yang mendatangi Nabi, tapi sidin. Nabi itu kalau bersalaman, bersalaman. Nih sakit nah disalamin nih. Dikacak sidin dan Nabi kada mau melapas nang disalam itu nang menapas. Daripada sidin tawatunya tuh. Bersalaman nang bujur-bujur sampai ke hati itu ya, sampai ke hati. Nah, bakuncang bahimat. Ya. Kuncang bahimat pisit. Jadi tangan sahabatnya sakit. Karena Nabi hendak akrabnya luar biasa tuh. Dicabut, ditarik oleh sahabat seorang. Karena Nabi melepas, orang lain melepas dulu. Itu mendakan salamannya ke hati-hati. Gitu nah aja. Bayar aja. Jadi dan mengasihi kepada fakir miskin. Jadi Nabi itu sayang benar dengan fakir miskin.
diangkat sidin anak, dirawat sidin. Nah sidin kawin lan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah waktu itu dilamar oleh Nabi, kemudian ditolak oleh Ummu Salamah. Ditolak karena Ummu Salamah tahu diri jualan. Ummu Salamah orang awaknya hitam, hirang, toha, anak 4, miskin. Kalau terima aja Ummu Salamah. Lalu kenapa aja Nabi? Karena ulun toha Rasulullah kulit ulun hirang kada kancang lagi. Keriputan sudah anak ulun 4. Kada pantas Nabi ulun kada akon. Kada ada ujung nanunya. Jauh bibir ulun mangkok. Jadi ujian Nabi, kam tahulah maksud tujuanku melamar ikam nih. Kenapa Rasulullah? Tuh anak yang mana 4 tuh. Nah, aku pelihara. Jadi anak yatim nanti Ummu Salamah. Nah, anak digaduh Nabi. Jadi fakir miskin, sidin sangat menyayangi kepada fakir miskin. Sakadudukan dengan mereka itu. Adalah kita melihat pejabat duduk lan orang miskin. Sakadudukan. Jadi Nabi itu kadang alih dicari. Nah, orang pengumuman di Makkah itu kan ada spanduk, ada selebaran. Barang siapa menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya sekian kilo emas. Diincar yang dibunuh nih kan. Barang siapa menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya sekian kilo emas. Periman-periman Makkah mahayal sugih beradaan. Mahayal sugih beradaan. Kenapa? Karena Nabi nyaman ditangkap. Kada pakai bekeng lah, kada pakai Kopassus, kada pakai pengawal lapis sentang baja, kada pernah. Kada pakai pernah serina, kada ada. Di mana ada orang miskin, di situ ada Nabi. Bahkan Nabi masuk ke dalam rumah orang mau undang itu, di mana ada kosong, situ Nabi duduk. Di mana tempat kosong, situ Nabi duduk. Kada mau disiapakan kamba ambal nang tilat-tilam, kada mau. Itu Rasulullah. Nah, jadi nyaman nak menangkap Nabi itu. Nah, mengawal kadada. Dan Nabi di mana-mana ada. Di tengah orang miskin, orang lemah-lemah ada sidin. Sakadudukan. Nah, kita hanya jadi RT kan. Simbah berayat sudah. Kada pinando lagi di kawan. Dan mendatangi sewaktu dapat sakit mereka itu dan menolongi akan keperluan mereka itu. Itu karakter Nabi, tabiat Nabi. Jadi bila mendengar orang sakit, nang panduluan datang pasidin. Ada orang memerlukan panduluan datang sidin. Manusia paling lapar sedunia. Orang tuh lapar, nang kabeh laparnya lapar lagi Nabi. Jadi waktu Abu Hurairah kelaparan, duduk di depan masjid mengikuti parut kayaknya. Kelaparan, berjalan bilang kada kau lagi lemah, kada berdaya lagi. Keluar Abu Bakar, ujar Abu Bakar, wahai Abu Hurairah, kita berjalanan ke rumahku. Jadi Abu Hurairah ini menyetujui kada kau berjalan juga. Iya silakan pian. Terima kasih ya Abu Bakar nih kan. Datang pulang Umar melihat Abu Hurairah nih lapar. Abu Hurairah aja Umar kita berjalanan ke rumah. Ujar Abu Hurairah, silakan terima kasih Umar. Datang Nabi nang ketiga. Datang nang ketiga Nabi. Nabi tahu Abu Hurairah itu lapar. Abu Hurairah aja Nabi kita ke rumahku. Karena Nabi nyuruh lah. Nabi nama nyuruh ini nikmat kan. Adanya nang biar belangsar dada berjalan menahan lapar nih kan. Dalam hati Nabi, Abu Hurairah aku lapar pada ikam. Jadi dipapah Abu Bakar di Abu Hurairah, bawa ke rumah Rasulullah. Sampai ke rumah Nabi, Aisyah adakah makanan? Ada ya Rasulullah diberi orang roti tadi sebiji.
buka di bawah tudung, ada roti. Disuruh oleh Nabi Abu Hurairah menghiris. Diiris roti itu, Abu Hurairah iris roti dan bagi ke sebelah tetangga. Jadi gagal runum hati nih Abu Hurairah, caranya ulun dulu disuruh memakan. Membagi pula sama kojok-kojok ke sebelah nyeberang rumah. Sudah selesai, habis Abu Hurairah ada Rasulullah bagi lagi. Padahal rotinya sebiji aja. Iris ya Nabi lagi, bagi lagi, habiskan. Nang kedua, nang ketiga, ada lagi Abu Hurairah, ada Rasulullah. Makan ya Nabi, habiskan. Makan Abu Hurairah, habiskan. Jadi nang orang lapar luar biasa lah. Lahapnya Abu Hurairah memakan roti sampai ujar Abu Hurairah roti itu sampai ke leher, kekenyangan. Itu ada lagi ya Nabi, habis ya Rasulullah, alhamdulillah ya Nabi. Nabinya kada mau makan. Itulah tabiat Rasulullah. Jadi jangan membawa politik dan agama lah. Jangan membawa agama dalam politik, karena ada sebagian Rasulullah pang berpolitik hajar. Politik Nabi itu mengenyangakan orang lain, melaparakan diri sendiri. Itu tujuan politik Nabi, mengenyangakan orang lain. Sebelum orang lain kenyang, Nabi kada makan. Nah, adalah anggota dewan gitu. Kalau memang tujuan kayak itu, silakan. Dan kalau sebagai gajian, inilah politik Rasulullah lah. Jadi menolongi akan keperluan mereka itu dan merasa kasihan terhadap kepada kaum perempuan yang tidak ada bersuami, nang janda. Itu bini Nabi. 11 bini Nabi, saya kau ngaji nambujang. Nambujang saya kau Siti Aisyah. Beradaan balu. Bahkan waktu Sidin hendak mengambil bini lawan Zainab. Zainab itu kan bekas bini Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah budak Nabi, pembantu Nabi. Lalu karena Allah menyuruhkan untuk mengawinkan Zaid lawan Siti Zainab. Zainab ini anak bangsawan nih, anak orang ningrat terpandang. Cuma dilamarakan, Nabi melamarakan Zaid nih kan, anak angkat Nabi diterima oleh penguasa, oleh kuitannya Zainab. Nah kemudian setelah rupanya ada percekcokan, jodoh kada panjang, saraklah antara Zainab lawan Zaid bin Harisah. Lalu biasanya tradisi Arab itu kalau bini bekas budak, bini bekas pembantu, larang sandal jepit di pelatar. Saking hinanya janda bekas budak nih. Jadi malu benar Zainab nih kada keluar rumah lagi. Lalu Allah mengangkatkan derajat, akhirnya Allah menyuruh Nabi untuk mengambil bini lawan Zainab. Padahal bekas anak angkat tuh deh. Bas Zaid disuruh Zaid bin Harisah melamarakan. Uma ujar Zaid aku asa kada aku bejak di tanah. Si Zainab ini luar saya bencinya lawan Zaid ini juga. Merendahkan derajatnya kan. Lalu diperintahkan berangkat Zaid nih karena Rasulullah menyuruh. Ketuk pintu Zainab. Ujar Zainab, siapa di luar? Aku ujar Zaid. Kada puas kah kamu lagi menyakiti hatiku aja. Ujar Zainab nih kan. Kada puas kah kamu menyakiti hatiku lagi. Jadi ujar Zaid, wahai Zainab, Allah telah memberikan anugerah kepada ikam yang paling termahal di dunia ini. Nah apa aja Zainab? Nya sampai di dalam dinding di luar kada berbuka. Beintip dia nuhaji bapandir. Rasulullah SAW akan mengambil engkau istri, akan melamar engkau. Mendengar Nabi melamar, bulu suka Zainab nih kan. Nah, jadi terjadilah perkawinan antara Zainab dan Rasulullah. Nanti pas terjadinya perkawinan Zainab lawan Rasulullah, gempar Madinah. Orang munafik nih provokasi ke situ ke sini.
cocok maharu anak buah supaya sarak inya apa nah hendak mengawini. Bah luar biasa kada kau didengar tali Makkah Madinah. Nah, paling kan munafik banyak nih nang provokasi orang-orang nang iman lama. Kayak itulah para rasul pimpinan Allah. Kayak itulah seorang Rasulullah. Maharu rumah tangga anak buah. Berdiharu sarak lalu dikawini. Pas adalah pas benar tuh. Ini ada tahu bahwa Nabi ini Allah namanya orang. Jadi nang baru-baru zaman Nabi bahagia benar nih. Itu kenapa? Itu syiar Nabi lah. Syiar Nabi itu kan banyak perempuan-perempuan wayah ini mereka hakun melakukan yang haram daripada yang halal. Laki itu artinya selingkuh ke lain kada diurus, yang penting jangan bebini. Kemana kayaknya menjadi bebinian, asalnya jangan bebini. Itu kan ular kada mau dimadu. Oi, bebinian. Setiap bebinian kalau lelakian itu artinya lelakian baung dona kemana kayaknya mencari bebinian kada mau urusnya, yang pentingnya aja bebini. Pada bebini baguslah halal, laki ini kada lagi namanya guna haram. Dan kepada anak yatim dan menolongi segala yang keperluan dan yang kekurangan mereka itu. Ada di rawi Habsyi itu. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila orang miskin mengundang Nabi. Idza da'ahul miskin, apabila orang miskin itu mengundang Rasulullah, ajabahu ijabatan muajjalah. Kesibukan apa aja dilepas Nabi. Nang kayak apa sibuknya dilepas Rasulullah, mengabulkan undangan orang miskin tadi. Kada kau ditandingi ini lah akhlak boleh kita seperti aja kada kawa. Maka banyaklah lagi segala sifat-sifat dan tabiatnya yang baik-baik yang tidak disebutkan di sini. Karena kada muat kalau menulis sifat Nabi. Itu per jam per menit itu hibak buku menulis sifat akhlak Rasulullah. Syah dan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui nisbah atau zuriat, nasab atau zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jihad bapaknya dan ibunya seperti tersebut di sini. Ini sebagian aja lah. Hukumnya wajib, cuma kita wajib itu sampai 5 nasab. Apa lali sampai 5? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf sampai 5. Jadi juriyat sidin, juriyat dari pihak bapak Nabi dan ibu Nabi kita wajib mengetahui minimal batas terakhir 5 juriyat. Bermula Nabi Muhammad yaitu adalah anak Abdullah. Satu, anak Abdullah. Ini anak tebusan Ismail, jadi ini Abdullah inilah. Nang diundi oleh Abdul Muthalib gugur Abdullah nih anak disembelih dikurbankan. Mana bos ni 200 ekor unta nih, nang kada jadi menyembelih Abdullah nih. Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdullah anak Abdul Muthalib. 2. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hashim.
4 lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim 3. Hashim anak Abdul Manaf. Sampai di Abdul Manaf sampai ke Kilab. Ini pertemuan di Kilab ini nih. Kilab anak Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Jarrah bin Malik. Sampai Malik itu 10. Bin Mudrikah sampai kepada Adam tuh urutannya. Sudah kalau cuma rincikan dulu lah. Menyembetakan. Kan ingat lagi. Ini mengetahui zuriat ini salah satu dalil bahwa kita mencintai Nabi. Salah satu fakta dalil bahwa kita mencintai Nabi minimal sampai 5. Kita 3 hilang udah. Zuriat kita seorang. Ini sampai 5, mulai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Aminah anak Wahab, anak Abdul Manaf. Nilaiin Abdul Manaf yang di atas lah. Anak Abdul Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Di Kilab pertemuannya. Pertemuannya di Kilab. Nabi dan Siti Hadijah pertemuannya di Qusay. Di Qusay sama-sama zuriat Qusay. Jadi Abdullah dengan Aminah pertemuannya di Kilab. Pertemuan nasabnya. Aminah anak Wahab. Wahab ini termasuk penguasa lah, penguasa, termasuk keturunan bangsawan. Ini pilihan Allah terhadap Aminah nih. Allah memilih untuk yang berhak menampung Nur Rasulullah adalah Aminah. Padahal Abdullah waktu itu sama kahan itu bibinian nang Tuhan anum nang miskin nang kaya mahayal beradan. Mudahan Abdullah jadi laki kok. Mudahan Abdullah jadi laki kok. Ini beradan Makkah mahayal. Karena orangnya tampan, cerdik, pintar, paling bungas. Sama kahan paling bungas Abdullah. Bapaknya Nabi juga lah. Jadi Makkah bibinian beradan mendambakan anak menjadi bini Abdullah beradan. Dan 2-3 kali lewat rumah Abdullah. Baba Mio berganti pulang lawan nang Pario. Kulilik bibinian Makkah tuh, di samping rumah Abdullah tuh. Nah ternyata Allah menentukan, Allah yang berkehendak, Zat yang Maha berkehendak menentukan jodohnya Abdullah adalah Aminah, anak seorang bangsawan Wahab. Nah di saat waktu pelamaran, peminangan Abdullah kepada Siti Aminah, famatat mi'atai imra'atan Bani Quraisy, maka matilah takajud bibinian Quraisy 200 matinya. Mati takajud bener. Ini kada ada lagi cita-cita harapan putus sudah ada dan hendak menebar Abdullah ada lagi. Maka Nausikung ini begawi hendak supaya memberi Abdullah. Nausikung berusaha supaya hendak walki Abdullah. Gagal semuaan. Pamatat matilah bibinian Quraisy 200 mati mendadak. Ini terlalu lalu benar juga lah. Bapaknya diganti Nabi Yusuf. Yang mana aja di jualan yang Julaiha kamu udah pernah melihat Yusufnya itu kan dicaci-caci makin oleh bebuan Mesir, bibinan Mesir, bahasa kitanya iya bini pejabat mencintai pembantu, gengsi bini pejabat mencintai pembantu, kada suah Julaiha kamu melihat orangnya. Nah setelah muyak Julaiha nih kan
Ulahnya acara Yusuf tuh liwat aja, liwat dari kamar sebelah ke kamar sebelah. Artinya kada begana tuh, cuma liwat. Falamma ra'aynahu akbarnahu faqata'na aydiyahunna faqulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, wajibinian ya. Subhanallah. Mun kada beilmu umma. Kada beilmu kayak itu. Kalau beilmu subhanallah gitu kan. Subhanallah, masya Allah. Kaya. Nah, kada merasa lagi sampai tahiris jari, ada nasabilah, ada nobilah jari. Hah? Tinggal tunjuk. Falamma ra'aynahu, manakala bibinian Mesir melihat Yusuf, faqata'na aydiyahunna, maka terputuslah jari-jari mereka, tangan-tangan mereka. Faqulna hasya lillah, maka mereka berkata, Masya Allah, itu kan, ma hadza basyaran, ini lain manusia nenggane. In hadza illa malakun karim, pasti malaikat kabubungkasan ini. Lewat aja dari kamar sebelah ke kamar sebelah. Kalau masuk, hanya merasa pedih. Nah, belum melihat hari-hari, nah makanya Hadijah jangan sama pada aku, jangan saya hina-hina. Piananya sepintas melihat dia hilang jari. Tujuh lah ya. Jadi begitulah Abdullah dan Aminah, perkawinan Abdullah dan Siti Aminah. Mati takajid binin Quraisy 200. Doang tabuk kubur aja pan, ini yang ribut 200 soalnya kematian di kampung. Paimbai. Ayo sampai habis putus jantung pada lagi. Nah, lemah jantung bagiannya. Kada bermakna lagi hidup kada bermakna lagi, hampa kosong kada ada artinya lagi. Lalu sampai jantung rusak, mati ya. Jadi nasab tadi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi pertemuannya di Kilab dengan Siti Aminah dan Abdullah. Mamarinanya lah, pamannya, julaknya, Mamarina lah. Mamarinanya di jihad bapak yang telah menjumpai semasa keislaman, yaitu 5 orang. Nang semasa waktu Islam Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, mamarinanya ada 5 orang yang bertemu di masa Islam. 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Laki-laki yang bernama Hamzah. Ini singa Allah nang dicancang di perang Uhud. Kakak ini lagi daging Hamzah dicancang oleh orang Mekah. Itu hatinya diambil Kak Bro. Ambil. Dimakan oleh Abdullah yang opakam. Luar biasa sadis benar. Si Hamzah. Ini Islam lah. Si Hamzah ini Islam. Yang kedua Abbas, Sirina Abbas. Anaknya ya Abdullah bin Abbas. Sirina Abbas ini sempat beliau masuk Islam. Kemudian yang ketiga Abu Talib, ini pikti-pikti. Nah, cuma bukan urusan kita. Berimankah kada sidin, berimankah kada, bukan urusan kita. Kita menjaga akhlak Rasulullah lah, menjaga Nabi. Jadi siapapun juriat Rasulullah, anak keluarga Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, kita jangan menyebut nang jelek-jeleknya, jangan menyebut nang jelek-jeleknya, meskipun kita kada foto pun Nabi mendengar. Nabi mendengar kayak apa perasaan Nabi kalau kita sebut Abu Talib kafir. Meskipun di dalam hadis itu kan Abu Talib ini waktu garing ujar Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, paman sekali barang pian mengucapkan la ilaha illallah ulun kena jadi saksi di akhirat. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab waktu itu syaitannya
Ujar Abu Lahab, Talib ber-40 tahun nih kamu hidup udah. Anak mati nih lagi kamu pimpin agama. Disuruh polong oleh Nabi, ya amikul la ilaha illallah. 3 kali Nabi menyuruh kalimat la ilaha illallah. Lalu ada ayat turun. Tugas kita Muhammad cuma dakwah, menyampaikan masalah hidayah, masalah beriman urusanku, kata Allah. Kada jadi Nabi ampih dah. Ampih melajari, cuma Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas ini menjadi saksi pada waktu Nabi mengajari kalimat tauhid kepada pamannya. Abdullah bin Abbas melihat bibir Abu Talib bergerak mengucapkan la ilaha illallah. Kita ambil yang terbaiknya adalah menjaga perasaan Nabi. Jadi Abu Talib memerintah juga, kemudian Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini boleh kita sebut orang kafir karena Quran madahkan. Quran kan jelas ada khusus ayat bagi beliau nih, sesurahan. Jadi beliau adalah putra daerah nih. Bakat TV di neraka sudah. Penduduk asli. Dan perempuan Sapiah. Ini 5 orang ini bertamu Nabi waktu Islam. Nah, adapun Abu Talib itu ikhtilaf ulama pada berimannya. Setengah ulama mengatakan kafir dan setengah ulama mengatakan beriman. Pada batinnya tiada, pada zahirnya wallahu alam. Pada itu juga. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita dan guru-guru kita. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsira bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.